Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaikal kitab hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Rabbi sabri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Al-Fatih dari Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian ataupun tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih kontemporer. Yang mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membawakan tema yang berjudul Hukum Gacha dalam Islam. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam pengertian gacha sendiri. Gacha sendiri sebenarnya adalah istilah yang berasal dari gasapon, yaitu sebuah mesin penjual mainan otomatis yang berada di Jepang. Nah, biasanya pada saat membeli mainan di gasapon ini, kita akan mendapatkan jenis mainan yang acak alias random, dan kita tidak bisa melihat ataupun tidak bisa mengira kalau yang kita mainkan itu adalah acak, ya, diacak, tidak lurus, ya, diacak berarti, ya, random. Nah, pada saat jika beruntung bisa mendapatkan jenis mainan yang rare atau langkah, mainan yang paling bagus daripada yang lainnya. Nah, kemudian istilah tersebut mulai dipakai dalam game-game online zaman sekarang. Ya, banyak menggunakan sistem yang mirip seperti gasapon ini, ya, alias undian, ya, untuk mendapatkan sesuatu. Nah, biasanya gacha ini, ya, gacha dalam game online akan membutuhkan kurensi, ya, tertentu untuk menarik undian demi mendapatkan item, karakter, skin atau hal lainnya. Nah, sehingga kita tidak heran, ya, jika gacha selalu dikaitkan dengan tingkat hoki atau keberuntungan seseorang. Ya, ini terkadang lucu. Ya. Gacha itu kan kayak misalnya ini kita memilih sesuatu, ya, kita menebak-nebak. Kalau kita beruntung, kita bisa dibilangnya hoki. Apabila seseorang cukup laki, maka ia bisa mendapatkan item yang diinginkannya dengan harga yang murah. Akan tetapi jika dia apes, ya, maksudnya apes itu dalam kondisi yang tidak baik lah keberuntungannya. Ini masih apes banget, ya, nggak dapat uang jajan hari ini misalnya. Ya. Maka tentu jumlah uang atau surensi yang dihabiskan bisa sangatlah banyak, karena satu kali melakukan hal seperti itu akan terus-terusan. Pasti ingin lagi dan ingin lagi. Ya. Nah, selanjutnya adalah cara kerja sistem gacha. Nah, teman-teman semua, cara kerja sistem gacha ini biasanya akan berlaku pada game-game online, teman-teman. Ya. Game online free to play yang banyak beredar seperti sekarang ini. Nah, di mana untuk gamenya sendiri bisa diunduh dan dimainkan secara gratis. Namun, untuk mendapatkan karakter, hero, skin, atau item yang eksklusif lainnya, harus menggunakan mekanisme-mekanisme tertentu. Mungkin teman-teman sadar, mungkin teman-teman juga tidak sadar, kalau yang kita mainkan permainan-permainan online itu menggunakan hal-hal seperti itu. Ya. Biasanya kalau iklan seperti untuk menarik perhatian kita pada saat bermain game adalah gratis 50% dengan harga sekian-sekian. Itu menjadi sebuah teknik marketing yang berada di dalam game tersebut. Nah, biasanya
bentuk microtransaction yang ada di game online zaman sekarang menggunakan mekanisme gacha. Artinya adalah milih. Ya, milih itu. Mau dapat yang bagus, yang jelek, itu nanti di bagian akhirnya. Tingkatnya seperti itu. Nah, di mana kita harus melakukan top up untuk mengisi currency dari sebuah game online? Ya. Jadi bisa menggunakan pulsa, ya, pulsa data yang dikaitkan dengan game tersebut. Jadi misalnya kita memakai Indosat, kita memakai Telkomsel, provider pulsa, pada saat kita mengirim pulsa tersebut misal 50.000 dan kita sangkut pautkan dengan game yang berada di situ, ya, otomatis game tersebut akan menyedot pulsa tersebut dan akan melahirkan suatu gacha, artinya pemilihan. Kita bisa milih pada saat kita sudah mengisi ulang masalah itunya, top up untuk game tersebut di pulsa itu. Nah, kemudian menggunakan mata uang tersebut untuk melakukan draw atau undian, ya, di event gacha untuk mendapatkan item yang diinginkan. Jadi event-event gacha ini tidak terkait dari satu game. Artinya semua game itu mempunyai sistem tersendiri untuk melakukan sistem acaknya itu seperti apa, gacanya itu seperti apa. Mereka punya sendiri. Nah, dan bisa dibilang sistem gacha ini tidak menguntungkan bagi kebanyakan pemain. Ya. Karena dari segi rate-nya sendiri sudah diatur oleh pihak developer gamenya. Ya, sehingga peluang untuk mendapatkan item yang diinginkan pada undian awal sangatlah kecil. Namun, sistem ini juga yang banyak menjebak para pemain atau player dan rela menghabiskan banyak uang demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, sangat jelas. Karena memang pada saat kita bermain game, kita menginginkan suatu hal. Kita menginginkan misalnya permainan ini, kalau nggak ada ini nggak seru. Artinya kita beli. Ya, pada saat kita tidak mendapatkan yang ini, datanglah yang ini. Yang ini menjadi tidak yang kita inginkan. Sedangkan yang inginkan kita coba terus sampai mendapatkan yang ini. Ini menjadi sebuah perhatian khusus bagi para pemain. Karena apa? Mereka rela untuk menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ya, ini menjadi suatu hal yang perlu kita perbaiki daripada manusia tersebut. Nah, ada beberapa jenis-jenis gacha dalam game online. Biasanya setiap jenis game akan memiliki mekanisme gacha yang berbeda-beda. Namun, secara umum ada beberapa jenis mekanisme yang dipakai untuk game online zaman sekarang. Berikut penjelasannya. Oke, yang pertama adalah pada event limited gacha. Nah, biasanya pada waktu ini ya melakukan draw atau undiannya akan dibatasi dengan waktu. Misalnya, ya waktunya itu 1 hari, berarti 1 kali 24 jam. Ya, event itu akan berada di game tersebut dan selama 1 kali 24 jam itu event tidak akan hilang. Kalau memang sudah 1 kali 24 jam sudah terlewati, maka event limited gacha akan menghilang. Nah, sehingga apabila player ingin mendapatkan itemnya, maka harus melakukan gacha selama durasi event tersebut. Betul kan? Karena apabila tidak melakukan eventnya sudah terlewat, maka harus menunggu waktu yang lama lagi, bahkan tidak akan ada kesempatan kedua karena bersifat limited. Jadi pada event pertama ini benar-benar kita harus mempercepat karena nggak ada lagi waktunya, nggak ada lagi waktu untuk biar ada event terselenggara untuk kita beli sesuatu, ya, untuk menggacha sesuatu, ya, karena sifatnya adalah limited, sedikit, sebentar, ya, waktunya ditentukan. Nah, yang kedua adalah gacha tanpa jaminan. Nah, ini adalah jenis gacha yang paling sering membuat para pemain player ini menghabiskan banyak uang. Karena apa? Karena di dalam sistem gacha ini tidak ada jaminan bahwa pemain akan mendapatkan item yang diinginkan. Sehingga jika nasib sedang apes, tidak ada jaminan bahwa item tersebut akan berhasil didapatkan dalam sekian kali gachanya. Mungkin
para teman-teman pernah bermain di tempat-tempat permainan. Apabila kita memainkan apa namanya ya, misalnya itu adalah bermain japitan boneka. Niat kita adalah mendapatkan sebuah boneka. Pada saat kita tidak mendapatkan boneka, kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita akan mendapatkan boneka tersebut dan tidak ada ganti ruginya. Ya, dan tidak ada ganti ruginya karena memang sistemnya tidak terawat, tidak menjadi hal yang nggak ada jaminannya lah pokoknya. Jadi untuk hal ini adalah bagaimana kita bisa mencari apa yang kita mainkan itu. Karena mubazir, kita sudah menjalankan ataupun sudah melakukan hal tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Yang selanjutnya adalah guaranteed gacha. Nah, untuk sistem yang satu ini lebih baik daripada versi sebelumnya. Ya. Di mana pada mekanisme guaranteed gacha kita sudah mendapatkan jaminan untuk mendapatkan item tertentu. Apabila belum mendapatkan setelah melakukan sekali undian, contoh mudahnya yang bisa kita dapati adalah PT60 yang ada di game Genshin Impact. Nah, di mana untuk banner karakter bintang 5, apabila player belum mendapatkan karakter bintang 5 setelah melakukan 89 kali was, maka pada was ke-90 dijamin akan mendapatkan karakter bintang 5. Sehingga pada sistem guaranteed gacha setidaknya ada jaminan jumlah undian yang harus dilakukan untuk mendapatkan item utamanya. Jadi sebagai pemain atau player yang paling apes sekalipun bisa memperkirakan berapa jumlah uang maksimal yang dibutuhkan untuk melakukan gacha tersebut. Nah, ini menjadi hal yang sangat perlu juga kita ketahui. Bahwa di game-game profesional, di game-game zaman sekarang, itu sudah ada, misalnya kita mau membeli pemain ini. Misal kalau di sepak bola ya, pemain ini. Nah, itu sudah ada, kita mau beli ininya. Ya. Jadi, kemungkinan besar mendapatkan apa yang tidak kita harapkan, itu tidak mustahil. Pasti kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, inilah menjadi pelajaran penting bagi kita. Oke, yang keempat adalah gacha loot box. Nah, beberapa jenis game biasanya juga menyediakan loot box atau cheat yang bisa dibeli lewat shop. Namun umumnya loot box tersebut berisi berbagai macam hadiah yang diberikan secara random. Nah, kita bisa membelinya dengan menggunakan surensi seperti diamond, UC, voucher, dan sebagainya. Kemudian loot box atau cheats tersebut bisa dibuka untuk melihat apa isi yang ada di dalamnya. Namun, tentu peti tersebut sudah disetting agar peluang memunculkan item biasanya lebih besar daripada item eksklusifnya. Ini biasa kalau kita melakukan gacha ataupun melakukan hal-hal seperti itu, biasanya di permainan-permainan tertentu itu disembunyikan dengan menggunakan peti ataupun disembunyikan menggunakan hal-hal yang lain, ya. Jadi pada saat kita membuka peti, kita nggak tahu itu petinya di dalam box itu kita random lah. Kita mau dapat kartu, mau dapat pemain, mau mendapat uang, biasanya di game tersebut isinya seperti itu. Ada pemain, ada uang, ada kartu. Ya. Nah, di 3 box ini akan diacak random. Kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, pasti akan senang. Tapi kalau tidak mendapatkan yang kita inginkan, mungkin kita akan merasa apes. Lalu selanjutnya ada gacha gratis. Nah, biasanya setiap game online akan memiliki beberapa jenis surensi atau mata uang. Nah, untuk surensi paling berharga umumnya didapatkan melalui top up dengan uang asli. Namun ada juga surensi lain yang bisa didapatkan secara gratis seperti gold atau battle point. Biasanya di game-game tersebut, setiap kita login ke dalam game tersebut, kita mendapatkan uang.
Artinya uang dalam bentuk poin untuk bisa kita membeli sesuatu. Nah, apabila poin itu kurang, pasti ada keinginan kita untuk top up dengan uang yang asli. Betul? Betul atau betul? Pasti betul. Nah, kadangkala ada juga event gacha yang bisa menggunakan currency gratis tersebut. Jadi kita sudah mengumpulkan poin, sudah mengumpulkan uang daripada setiap kita login, ya, setiap kita login game tersebut, kita akan mendapatkan uang. Nah, uang itu kita bisa menggunakannya untuk menggacha ataupun mengacak permainan, mengacak yang apa yang kita inginkan di dalam permainan tersebut. Nah, namun tentu dari segi item juga tak bisa disamakan. Wah, jelas lah. Berbeda dengan uang yang kita top up kan. Kalau kita hanya mengandalkan uang yang diberikan oleh provider atau developer gamenya, pasti tidak akan bermanfaat. Pasti tidak akan cukup bagi kita kalau mau menggacha sesuatu yang kita ingin gacha di dalam game tersebut. Pastilah kita akan melakukan top up ke dalam game tersebut. Dan isinya kalau kita menggunakan mata uang yang disediakan oleh games akan biasa-biasa saja. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan mata uang asli yang kita top up ke dalam game tersebut, kita akan mendapatkan skin atau item-item yang sangat mahal. Karena kalau misalnya kita menggunakan koin atau mata uang yang disediakan oleh game tersebut, pihak developers akan rugi. Mereka rugilah menjual item yang sangat mahal dengan menggunakan mata uang yang mereka berikan sendiri. Mereka tidak dapat apa-apa, mereka tidak dapat keuntungan daripada menjual tersebut. Makanya mereka menginisiasi ya untuk menjual ataupun memberikan mata uang kepada pemain agar bisa mendapatkan yang tidak terlalu spesial daripada yang menggunakan mata uang asli dan di top up ke dalam permainan tersebut. Nah, selanjutnya adalah kenapa sih gacha itu dianggap haram? Ini pertanyaan yang pernah dibahas. Mohon maaf ya, pernah dibahas. Nah, jika dilihat dari penjelasan di atas, maka sistem gacha ini mirip dengan kegiatan judi. Benar? Di mana kita menghabiskan sejumlah uang untuk melakukan undian demi mendapatkan hal yang belum pasti. Ya. Dan semua itu bergantung pada hoki dan keberuntungan orang masing-masing. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting lagi. Tingkat seseorang mendapatkan apa yang dia inginkan ada pada hoki dan keberuntungannya. Lalu yang kedua, apabila sedang luck, maka ia akan diuntungkan dengan sistem gacha tersebut. Namun apabila sedang apes, pasti sudah akan menghabiskan banyak uang untuk hal yang belum pasti. Ya. Kalau sedang beruntung akan mendapatkan keuntungan. Kalau sedang apes akan menimbulkan masalah karena sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Apalagi jika sistem unguaranteed ya, gacha. Tidak ada jaminan berapa jumlah gacha yang harus dilakukan untuk mendapatkan itemnya. Nah, karena itulah sistem gacha ini sangat beresiko merugikan para pemain games online. Selain itu, gacha juga sangat lekat dengan sistem judi. Yang jelas-jelas hukumnya haram apabila dalam agama Islam. Seperti di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 90. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum atau khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Surat Al-Maidah ayat 90. Nah, dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala menggandengkan judi dengan khimar atau khamar. Al-Ansab
dan al-azlam. Ini adalah perkara-perkara yang tidak diragukan lagi keharamannya. Oleh karena itu, ini menjadi dalil haramnya judi. Nah, al-khamru atau khamar sudah kita ketahui bersama. Ia adalah minuman yang jika diminum oleh seseorang, maka akan membuatnya mabuk. Lalu hilang akal seluruhnya, ataupun sebagiannya. Sehingga ia berbicara dan beraktivitas tanpa berpikir dan tanpa akal. Terkadang membuatnya jatuh kepada zina, terkadang kepada pembunuhan, kadang kepada pembakaran, terkadang menceraikan istrinya, dan semisal itu. Oleh karena itu, syariat pun mengharamkannya. Adapun al-ansab, ya, atau berkurban untuk berhala, itu haram melakukannya. Karena ia adalah sarana untuk beribadah kepada berhala. Sesuatu yang digandengkan dengan al-ansab, khamar, dan al-azlam, tidak ragu lagi ia haram hukumnya dan besar dosanya. Judi juga disebut dengan rij. Ar-rij artinya najis. Adapun aruj artinya dosa. Dan semua yang mengandung bahaya. Allah terkadang menyebutkan berhala dengan rij seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 30. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Ada huruf rij. Dan terkadang Allah menyebutnya dengan ruj. Di dalam surah Al-Mudatsir ayat 5. Yang artinya dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Ar-ruj dengan huruf ro di dhammah atau bisa juga arij jika mengikuti riwayat qiraah yang huruf ro-nya di kasrah. Nah, pengertian judi juga berdasarkan pasal KUHP ayat 103, di mana yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka. Juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertaruhan lainnya. Nah, demikian sedikit pembahasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan gacha pada game-game online. Semoga apa yang saya jelaskan di atas bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, silakan putuskan sendiri teman-teman. Apakah sistem gacha yang berada di dalam game tersebut, apakah itu menguntungkan bagi kita atau merugikan bagi para pemainnya? Artinya bagi kita juga. Silakan teman-teman untuk memilihnya. Kalau memang menguntungkan, apa keuntungannya bagi kita? Dan kalau memang kerugian, sudah dijelaskan tadi sama saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari diri saya pribadi. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya daripada diri saya pribadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.